Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Rescue. Semoga Sobat Rescue selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelumnya saya beserta tim Zona Rescue mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk Sobat Rescue yang menjalankan dimanapun Anda berada. Semoga Sobat Rescue lancar menjalankan ibadah puasa ini sampai hari raya Idul Fitri. Oke Sobat Rescue, kali ini saya akan sharing tentang peralatan SAR dengan narasumber dari kantor Basarnas Jakarta yang tentunya tidak kaleng-kaleng untuk narasumber Zona Rescue kali ini. Dan apa itu peralatannya, terus ikuti channel Zona Rescue, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Let's go. Halo Sobat Rescue, saya sekarang sudah berada di gudang kantor Basarnas Jakarta untuk sharing dengan Sobat Rescue tentang alat-alat selam. Kali ini saya sudah ditemani oleh rekan saya dari kantor Basarnas Jakarta, yaitu kita kenal langsung aja ya. Oke. Selamat siang. Selamat siang, Pak Priyo. Pak Priyo Prayuda. Rio Prayuda Utama. Priyo Prayuda Utama. Judulnya seorang rescuer di kantor Basarnas Jakarta. Ini Pak Priyo. Ya, gimana Pak Bibit? Bisa dijelaskan mungkin ya. Kita sharing-sharing saja tentang alat selam. Alat selam mungkin bisa dijelaskan bagian-bagian alat selam persatu biar Sobat Rescue ini juga mengetahui bagian-bagian alat selam itu apa saja ini. Baik, terima kasih. Ini boleh saya buka Pak? Oh iya, buka saja, buka saja. Oke. Oke. Baik, sebelumnya jadi alat selam ini adalah salah satu bagian kecil dari peralatan yang biasanya kami atau Basarnas gunakan dalam proses pelaksanaan operasi SAR pencarian, khususnya di air, di laut maupun di sungai ataupun di danau. Nah, ini adalah alat selam yang kita miliki Basarnas. Kita memiliki beberapa jenis. Ini ada yang jenis jaket, ada juga yang jenis black atau wing. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang alat selam yang bisa kita gunakan. Mulai dari mana ya kita lihatnya ya? Oke, dari belakang ya, dari tankinya. Oke. Nah, ini sendiri ini tangki untuk penyimpanan udaranya. Udara yang kita gunakan, udara biasa seperti udara yang kita hirup. Ini kita gunakan untuk penyiraman. Tangki ini kapasitasnya kurang lebih 200 bar. Untuk perawatannya, apa perawatan atau tahu? Ya, kita jelaskan ininya aja dulu ya. Tangki ini 200 bar, terbuat dari bahan alloy. Ya. Nah, kalau zaman dulu masih ada yang terbuat dari besi, namun sekarang rata alloy, aluminium alloy. Untuk itu aja paling dari tangki. Untuk peralatan lagi masuk ke sini ke data. Di sini ada regulator, dinamakan first stage. Kenapa first stage? Karena ini adalah berfungsi untuk mengurangi tekanan tinggi dari tabung. Alat pertama yang mengurangi tekanannya menjadi tekanan sedang adalah di sini. Makanya dari bagian disebut dengan first stage atau bagian pertama. Regulator ini. Kita masuk lagi ke bagian selanjutnya. Masih di regulator. Kita masuk ke sini. Ini namanya second stage atau bagian keduanya, yaitu mengurangi tekanan dan tekanan sedang yang sudah dikurangi oleh bagian first stage menjadi tekanan yang bisa kita hirup dengan mudah sesuai dengan tekanan yang ada di sekitar lingkungan kita, baik di surface maupun di kedalaman. Dia akan menyesuaikan sendiri tekanannya sesuai dengan kita butuhkan, sehingga udara yang kita hirup tidak berlebihan tekanannya seperti tekanan yang berada di tabung maupun di first stage. Ini primary second stage namanya. Ada lagi
Satu lagi ini namanya secondary atau alternate second stage. Alternate second stage adalah digunakan pada saat ini tidak berfungsi, rusak, mengalami trouble, jadi ini untuk cadangan, ataupun untuk memberikan bantuan udara kepada body kita yang mengalami masalah pada alat selam. Jadi itu setelah kita masuk ke bagian regulator, ini masih bagian juga namanya SPG, submersible pressure gauge. Di sini menunjukkan bahwa tekanan yang ada di dalam tabung. Jadi udara kita bisa berapa, kita cek di sini. Juga menunjukkan kedalaman. Kedalaman mungkin bawa kedalaman ya, yang ini kanan tabungnya. Betul. Yang di atas ini kedalaman, yang di bawah ini tekanan tadi. Jadi ini bisa menunjukkan untuk kita tahu bahwa kita sedang berada di dalam berapa. Sedangkan ini adalah selang LPI, low pressure inflator. Jadi untuk mengisi udara pada BCD. Jadi kita sudah masuk kepada regulator, sekarang kita masuk kepada BCD. BCD buoyancy compensator device. Alat ini kita gunakan membantu kita pada saat proses kita menyelam, yaitu untuk kita mendapatkan posisi netral buoyancy, di mana kita tidak tenggelam, kita juga tidak melayang, kita melayang, jadi seperti terbang di dalam air. BCD bagian-bagiannya tadi ini juga LPI, termasuk LPI masuk ke bagian BCD ya, masuk dalam BCD, LPI ini untuk deflate, untuk misi, untuk deflate, untuk buang ya, strap-strapnya chest strap ya, ini dump valve untuk mengurangi udara, termasuk ini sama dari BCD. Apalagi ya, kita masuk ke dalam pemberat snorkel. Dari masker dulu deh. Dari masker dulu. Ini masker bagian penting dalam alat selam, karena tanpa ini kita tidak bisa melihat apa-apa di bawah. Jarak pandang kita terbatas, penglihatan kita terbatas, sehingga kita butuh bantuan masker. Masker sendiri banyak jenisnya, ada yang satu lensa, ada yang dua lensa, ada yang tiga lensa. Nah, yang ini sendiri 3 lensa, 1, 2, 3. 3 lensa, biasa berbahan tempered glass biar tidak mudah pecah, dan berbahan silikon biar nyaman, sehingga air tidak masuk dalam. Masker kita menggunakan, ada yang masker seperti ini, ada yang full face bentuknya. Nah, ini yang full face. Wajah ya? Ini untuk menutup keseluruhan wajah. Nah, untuk SAR sendiri kita disarankan untuk menggunakan ini. Sebisa mungkin, terutama di contaminated water, yaitu di air yang keruh yang terkontaminasi zat-zat berbahaya, kimia dan lainnya. Jadi ini bisa melindungi area wajah kita dari zat-zat yang tidak diinginkan. Untuk full face, ada pelatihannya khusus untuk menggunakan alat ini, ada sertifikasi khusus untuk menggunakan ini. Jadi nggak sembarangan ya? Nggak sembarangan. Kita menggunakan alat selam ini pun sudah ada pelatihannya khusus. Namun untuk bisa menggunakan full face ini, kita diwajibkan untuk mengikuti pelatihan khusus lagi. Secara bertahap ya pelatihan itu ya? Betul. Melakukan penyelaman. Betul. Kita masuk ke masker, kita masuk lagi ke snorkel. Ini namanya snorkel. Ini digunakan pada saat sebelum kita turun ke kedalaman. Biasanya digunakan di laut. Ini menjadi SOP untuk wajib digunakan, sehingga pada saat kita membutuhkan waktu untuk bertahan di surface, kita bisa menggunakan alat ini tanpa menggunakan mouthpiece yang ada di regulator. Ya. Jadi udara, kita menggunakan udara permukaan, tapi kita bisa bernapas dengan nyaman tanpa pakai menelan air. Ya, ini fungsinya. Saya lihat kameramen saya juga memakai ini, tapi setelah renang. Ya boleh, nggak apa-apa. Iya. Kameramen, kok pakai begini? Bisa. Untuk kegiatan snorkeling bisa. Tapi kalau kita kan untuk
penyelamatan. Ya, kemarin dipakai kontang ada. Oke, kita masuk ini pemberat, ya. Pemberat ini kita gunakan kenapa? Bahwa untuk kita membantu turun ke kedalaman kita membutuhkan pemberat. Ini kan alat untuk kita mengatur netral buoyancy dan sebagainya. Jadi dibutuhkan pemberat. Ini tadi kita di pinggang itu Dipasang di pinggang. Baik, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu di sini ada center. Center selam ini ya jelas fungsinya untuk membantu kita melihat di bawah, karena visibility di bawah kebanyakan terbatas, sehingga dengan alat bantu center kita bisa lebih maksimalkan pencarian. Next kita lanjut ke ini koral, ya, atau butis disebutnya. Kita gunakan untuk APD kita juga untuk melindungi kaki dari karang dan lain-lain. Nah, untuk koral sendiri disarankan yang tinggi sehingga melindungi. Jadi ada yang pendek, biasanya itu dijual-jual untuk kegiatan snorkeling dan lain-lain. Tapi kalau untuk selam diupayakan yang tinggi. Tapi wetsuit, baju pelindung agar kita terlindung dari dingin ataupun dari sengatan binatang-binatang kecil di laut, ya. Kita pakai itu bisa mengapung nggak? Untuk beberapa ketebalan dia bisa, seperti ketebalan yang 3 mili tidak bisa. Tapi kalau untuk yang 1,5 ya bisa, tapi tidak terlalu. Nah, ini berbahan neopren sehingga aman untuk kulit. Yang ini kayak mermaid itu. Namanya fin. Oh, fin namanya. Atau orang umum biasa sebut kaki katak. Oh, kaki katak. Ya. Ini untuk membantu kita pergerakan di air sehingga bisa lebih maksimal pergerakan. Masuk kemana lagi? Sama, ini ada sarung tangan juga. Sarung tangan untuk APD kita, melindungi tangan apabila kita menyentuh sesuatu dan lain-lain. Babi itu kan Ya, terlindungi ya. sama. Termasuk ini salah satu APD kita juga, pisau selam, digunakan biasanya untuk memotong tali, memotong apapun bagian-bagian puing-puing kapal, pesawat dan lain-lain. Kita bisa gunakan. Jadi dari sini gimana Pak? Oke, jadi tadi Sobat Rescue sudah jelaskan dari Pak Priok terkait dengan perawatan selam dari satu. Saya silakan semuanya fungsinya, namanya. Nah, sekarang saya tanyakan Priok SOP atau peran-peran yang untuk penyelaman, terutama untuk misi-misi pencarian atau operasi SAR itu apa untuk SOP-nya? Baik, secara umum SOP pelaksanaan penyelaman itu kurang lebih sama. Namun ada beberapa hal yang menjadi penekanan pada saat kita ingin melakukan penyelaman dengan misi pencarian dan pertolongan. Nah, secara umum yang pasti kita harus memperhatikan dulu faktor kesehatan kita. Kesehatan penyelam seperti apa? Apakah dia siap untuk melakukan penyelaman, badannya bugar, jangan lagi kondisi sakit memaksakan nyelam, lagi flu. Itu flu mungkin terlihat sepele, tapi dengan flu maka rongga-rongga kita akan tersumbat sehingga nanti pada proses penyelaman akan mengganggu proses koalisi dan sebagainya. Itu akan berisiko sangat bahaya pada penyelaman. Yang kedua, mental harus terus terjaga. Itu caranya bagaimana? Berarti dengan berlatih, terbiasa dengan situasi lingkungan yang memang biasa mereka turun di lapangan untuk islami, itu akan memperbaiki mental. Yang selanjutnya yang jelas adalah lokasi. Bagaimana kita mengasesmen lokasi, tahu lokasinya seperti apa, cuaca seperti apa, kondisi lingkungan, gelombang, arus, angin dan sebagainya. Karena pada khususnya operasi pencarian dan pertolongan, kita harus tahu betul medan yang akan kita selami itu seperti apa. Karena resikonya yang jelas tempat penyelaman di medan operasi kemungkinan besar adalah bukan tempat-tempat yang umum,
Ya, sehingga misalnya contoh pesawat jatuh, dia akan di tengah laut, laut lepas dan sebagainya, sehingga bukan tempat rekreasi penyelaman pada umumnya. Nah, sehingga pada saat itu kita harus betul-betul mengasesmen bagaimana ini bisa dilakukan penyelaman atau tidak, aman atau tidak untuk kita. Seperti itu. Terus yang paling penting adalah mempersiapkan planning untuk emergency plan. Jadi emergency plan itu harus wajib dibuat sebelum kita melakukan penyelaman. Misalnya kita harus mengetahui dulu di mana ada rumah sakit yang memiliki fasilitas chamber, bagaimana jalur kita ke sana, bagaimana evakuasinya, komunikasinya. Jadi sehingga apabila ada penyelam yang trouble, kita bisa cepat langsung evakuasi, bisa langsung ditangani biar tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Berarti intinya kalau penyelaman operasi SAR dengan penyelaman untuk wisata itu berbeda, Sangat berbeda. dengan kondisi medan ketika operasi SAR dengan medan yang kita tidak tahu. Kalau di penyelaman dirasakan, ya sudah ada guide-nya juga. Yang paling penting itu tadi betul bahwa dalam proses penyelaman rekreasi, jika sobat-sobat saling memiliki hobi atau mempelajari tentang penyelaman, tentang rekreasi, misalnya jalan-jalan ke Bali pengen nyelam dan sebagainya, upayakan wajib harus ada guide lokal yang mendampingi, sehingga mereka sudah betul tahu tentang medan tempat mereka berwisata. Jadi Sobat Rescue, penyelaman itu tidak tidak sembarangan ya. Betul. Harus memperhatikan kesehatan si penyelam ketika melakukan operasi SAR itu, harus kesehatan penyelam harus diperhatikan, dan kondisi lokasi penyelaman juga harus disurvei dulu ya Pak ya. Jadi antara penyelaman ketika operasi SAR dan penyelaman wisata itu sangatlah berbeda. Mungkin Pak Pria bisa ngasih kiat-kiat khusus ke Sobat Rescue untuk meningkatkan keterampilan menyelam itu bagaimana? Mungkin dengan pelatihan yang bertahap atau seperti apa? Baik, sebenarnya kalau kiat-kiat khusus yang jelas, penyelaman ini harus dilakukan oleh profesional, oleh orang yang terlatih. Jadi kalau kita belum pernah terlatih atau mengikuti training penyelaman, saran saya jangan melakukan penyelaman. Tapi kalau memang ingin, ikutilah pelatihan penyelaman, training penyelaman. Di Indonesia ini banyak sekali untuk melakukan training penyelaman. Itu bisa mulai dari yang dasarnya berjenjang, tahap berjenjang. Sehingga apabila sudah mengikuti trainingnya, kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran mulai dari skill, SOP, bagaimana pre-dive, safety check dan sebagainya. Sehingga semua tuntutan-tuntutan yang harus kita penuhi sebelum kita melakukan penyelaman, kita sudah dibekali. Nah, untuk itu saya mengingatkan rekan-rekan agar tidak melakukan penyelaman sembarangan. Kalaupun rekan-rekan semua sudah memiliki dasar pelatihannya, namun apabila melakukan wisata, harap selalu didampingi oleh guide lokal. Jadi itu tadi Sobat Rescue sharing saya dengan Pak Priyo tentang alat-alat selam dan SOP penyelaman ketika sedang melaksanakan operasi SAR. Jadi nanti saya akan sharing kembali dengan ilmu-ilmu SAR yang lain, dengan narasumber yang lain, dan satu pertanyaan lagi buat Pak Priyo. Apa ya Pak? Jangan dijawab dulu ya, nanti ada sesi podcast dengan Pak Priyo. Ini apa? Oke Pak Priyo, terakhir nih Pak Priyo, sebelum kita tutup sharing kita ini, ada pesan-pesan nggak untuk para teman-teman diver yang ada di luar sana? Baik, pesan kami khususnya dari tim Basarnas untuk rekan-rekan yang berkegiatan di penyelaman ataupun yang menggeluti di bidang selam, tetap taati prosedur SOP yang sudah diberikan, yang sudah dilatihkan, tetap ditaati. Jangan memaksakan penyelaman apabila memang dirasa tidak aman. Terus berlatih, hidup sehat, berolahraga rutin, karena penyelaman membutuhkan fisik yang prima. Dan ingat, perencanaan penyelaman itu penting. Jadi plan your dive, dive your plan. Oke. Sudah begini, sudah mantap ya. Oke, terima kasih. Itu tadi sharing kita dengan Pak Priyo, Reskor Kantor Basarnas Jakarta tentang
alat selam, prosedur penyelaman, SOP penyelaman, dan plan untuk penyelaman. Terima kasih Pak Priyo atas sharingnya untuk Sobat Rescue yang ada di Sama-sama. luar sana. Sehat selalu, sukses selalu, Amin. dan Afif dan Jagat Samagram.